Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bang Nizar, dengan Kak Iqbal, dan Kak Yogi di podcast Alternatif. Wede, ini teman-teman semua. Alhamdulillah, ini kita lagi ada bersantai di alam bebas ya Bang ya, di alam liar ya. Katanya kalau di alam liar itu ini Bang, nggak boleh pakai topi sombrero, terus minum coklat panas, bermain tiktok tuh, udah lagi episode. Iya, gimana kabarnya nih Bang Nizar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Udah makan belum Bang Nizar? Sudah. Sudah. Ini bulan Ramadan padahal ya. Oh iya, sudah juga sih. Syutingnya bukan Ramadan. Oh iya, belum Ramadan ya. Ramadan. Jadi Bang Nizar udah sarapan. Kak Iqbal gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah sarapan. Alhamdulillah. Kabarnya Sarapan. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, Masya Allah. Baik, teman-teman semua, kita mau ngobrol lagi nih, mau diskusi lagi, mau sharing-sharing berfaedah lagi. Dan kali ini kita mau belajar tentang dirty mind. Oh, dirty mind ini Dirty mind. apa hubungannya sama Superman, Batman gitu? Gak ada. Dan mamen ada nggak hubungannya Bang? Gak ada. Dari sisi kan Dirty sastra mind, bahasa. dirty mind, Superman, Batman. Gimana? Itu superhero kalau itu, superhero kocak gitu. Secara bahasa itu menurut Apa nih dirty Dirty mind ini Dirty lagi kotor. Dirty kotor. Dirty, terus habis itu mainnya pakai D ya. Pikiran. Pikiran. Victor biasanya. Victor. Iya, pikiran kotor ya, Pikiran bukan kotor. teman-teman yang bernama Victor. Bukan ya. Pikiran kotor. Iya, Victor singkatannya ya, pikiran kotor. Oh, dirty mind itu Dirty berarti mind. pikiran kotor. Jadi teman-teman semua, hari ini kita mau diskusi tentang dirty mind, pikiran kotor. Nah, sebenarnya apa sih pikiran kotor yang sebenarnya itu? Nanti kita akan tanyakan langsung ke pakarnya. Nah. Ini pakar telematika dan juga bahasa kepada Bang Nizar. Informatika. Nah, silakan Bang Nizar. Dirty mind itu apa sebenarnya Bang Nizar? Jadi Ya. kalau Bagus sekali Bang Nizar. belum ya. iya, teman-teman mungkin teman-teman dari SMP, SMA gitu ya. Atau mungkin anak-anak kuliahan juga gitu. Kadang beberapa dari mereka ada yang mikirnya kotor terus. Nah, biasanya kamu mah kayak gini, dasar omes biasanya. Kalau dulu di zaman kita. Omes. Bukan nama orang ya. Nggak pernah dengar. Iya, nggak pernah. Iya, otak mes biasanya kayak gitu. Dan kata-kata yang lainnya, yang mana dia itu misalnya ada pembahasan A gitu ya. Kayak pembahasan sebenarnya nggak menjurus ke hal-hal yang berbau pergaulan suami istri. Nah, tapi suami istri ini gimana? hubungan suami istri maksudnya hubungan badan suami istri misalnya. Hubungan badan. Seksual. Seksual, Ribet gitu. lagi nih hubungan seksual. Iya. Maksudnya pemikirannya misalnya lagi ngobrolnya sebenarnya masih umum. Tapi tiba-tiba ada yang ngait-ngaitin tuh. Mengarah-ngarahkan Ke hal-hal yang seksolog kayak gitu ya. seksual. Seksual. Oh iya. Psikolog orangnya. Oh, orangnya. Pakarnya. Artinya seksual kan seks itu robek. Seksual itu celana, berarti seksual celana robek. Bukan ya? Bukan. Seksual itu tadi hubungan laki-laki perempuan. Betul ya, hubungan yang lebih intim gitu ya. Dan berarti kotornya di sini berkaitan dengan itu. Yang disebut kotor itu bukan karena banyak sampah. Oh, bukan. Berarti pikiran kotor itu bukan pikiran tentang sampah. Bukan tentang sampah. Itu nanti malah baik ya. Malah baik ngambilin sampah terus buang kayak itu sampah. ya, apa namanya pemuda-pemuda yang namanya Arjuna itu ya. Pandawa 5. Iya. Jadi ngumpul-ngumpulin sampah, dirapiin, dibuang gitu ya. Iya. Oke. Tapi berarti pikiran kotor di sini pikiran yang berbau-bau pornografi dan seksual. Iya, seperti itu. Bang, baru tahu nih. Victor itu pikiran kotor itu berkaitan dengan masalah-masalah
pornografi berkaitan dengan hubungan seksual gitu ya. Seksual, iya biasanya seperti itu ya teman-teman. Jorok ya gitu ya, jorok ya. Jorok ya. Ih kamu jorok. Kalau orang Sunda, Jawa saru. Ya, saru. Kalau Sunda saru juga ya. Kalau Jepang sarua. Sarua itu perasaan bahasa Sunda ya. Sarua. Bukan. Berarti kalau orang Jawa bilang saru. Kalau Indonesia ini jorok. Kalau Sundanya apa tadi? Ora ilok. Ora ilok itu Jawa. Jawa. Kalau Jepang Jawa. Pamali. Bukan. Pamali kalau di Sunda itu apa ya? Apa ya? Aduh, teman-teman yang di Sunda apa nih? Sunda Coba tulis. Kalau bahasa Sundanya jorok, saru gitu ya. Nggak tepat, nggak pas itu apa gitu ya. Gele. Gele itu gilani, Bang. Iya. Baik. Nah, berarti kita udah tahu nih Kak Iqbal ya. Berarti pikiran jorok, dirty mind itu berkaitan dengan cara berpikir kita yang mengarah kepada hal-hal pornografi dan seksual. Jadi ngelihat orang jalan, pikirannya udah kotor aja gitu ya. Lihat perempuan jalan atau lihat lawan jenis jalan, itu udah pikirannya komunikasi, ngomongnya kotor terus gitu ya. Nah, gitu tuh Bang. Iya. Tapi apa dampaknya Bang? Kalau orang punya pikiran kotor gitu, apa dampaknya Bang? Beberapa kali baca misalnya di Twitter atau di berita gitu, ada peristiwa kasus-kasus yang begal payudara gitu. Oh, begal payudara di jalan-jalan atau pelakunya laki-laki biasanya. Laki-laki. Kemudian ada juga perempuan. yang di mana? Di bis-bis kadang, di kereta gitu, yang biasanya apa namanya? padat gitu ya, padat, ribet. Nah, biasanya ada kesempatan kayak gitu. Dan pas ketika ditanya misalnya di berita itu ya, ya pada ngaku sendiri juga karena apa? Karena misalnya sering melihat film 18 plus gitu ya, film porno gitu ya. Sehingga mungkin muncul kepingin melakukan kepada orang asing kayak gitu, dan seperti itu. Tapi berarti bukan payudara aja yang dipegang-pegang atau dipegang, bisa anggota tubuh yang lain, bisa juga. Punggung, bisa tangan, bisa paha, bisa pantat. Iya, seperti itu. Berarti itu berdampak ke perilaku. Berarti teman-teman kalau pikirannya kotor itu bisa nggak tenang ya, karena mikirin kotornya itu terus ya, untuk memenuhi dorongan kotornya itu, nafsu jadinya mengganggu syahwat. Ini sebenarnya kalau di Islam gimana Kak Iqbal halnya seperti ini? Sebenarnya ada nggak pembahasan berkaitan dengan piktor ini? Iya, di Islam itu ada istilahnya syariat Ghodul Basor. Ya, itu menjaga pandangan. Yang tentunya ini bertentangan dengan kegiatan seperti itu, yang piktor itu, pikiran kotor. Karena apa? Islam sudah memberikan solusi agar kita tidak terjatuh ke dalam pikiran yang kotor dan dirty mind ini, dengan tadi mengamalkan Ghodul Basor, itu menjaga pandangan ketika berjalan, ketika buka-buka YouTube. Menjaga pandangan gimana? Wah, saya jaga pandangan. Jadi gimana? Kak Iqbal kurang setuju kalau diterjemahkannya itu menundukkannya. Enggak bisa, jangan menundukkan. Karena tidak harus. Ini aja berarti. Situasinya tuh di kenyataan tuh nggak selalu menundukkan gitu. Oh iya. Kadang kalau menunduk malah ngelihat pahanya, kakinya. Kita kan, ada perempuan nih gitu kan, cantik, harus nunduk, malah lihat auratnya, pahanya, waduh, malah tambah parah gitu. Sehingga yang lebih tepat tuh menjaga. Misalnya kalau nunduk kena, ke atas kena, depan kena, ya kita misalnya sambil pura-pura baca HP supaya pandangan kita nggak melihat yang aurat gitu ya. Ini istilahnya Ghodul Basor. Jadi dalam Islam tentu itu tidak boleh, dilarang. Karena nanti efeknya juga bisa mengganggu fokus, apalagi masa remaja, masa muda ini masa-masa yang butuh banyak fokus untuk belajar. Akhirnya fokusnya malah hal-hal yang seperti itu mengganggu konsentrasinya. Akhirnya belajarnya berantakan, pendidikannya berantakan, hubungan dengan orang tua, guru, sekolah biasanya juga diberantakan. Bisa lebih dekat ke tindakan kejahatan.
efek panjangnya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam kita udah ada batasannya di antara manfaat menundukkan pandangan ini kan berarti menjaga dari pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang licik gitu kan ya. Jadi menjaga pandangan-pandangan kepada hal-hal yang dilarang kan, begitu ya berarti ya. Iya. Ya, walaupun ya berat banget di zaman ini gitu. Tapi kita lakukan sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kemampuan fattaqullaha tsumma stata'tum, ya, bertakwalah kalian sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang mampunya 90% hebat. Kalau 100% wah sulit ya, di mana-mana dipajang aurat-aurat yang nggak bisa kita hindarin, bahkan di HP, di YouTube, di mana-mana ada gitu. Sehingga kita hanya bisa meminimalisir sekecil-kecilnya aja, semampu kita. Iya benar-benar. Jadi kira-kira penyebabnya apa nih, Bang Nizar? Nah, resepnya Bang Nizar ini. Ya, seperti yang tadi dijelaskan ya, mungkin karena tontonannya, kemudian karena teman juga mungkin bisa mempengaruhi tontonan. Iya, kan teman misalnya dia sebenarnya nggak pernah bahas hal-hal yang berbau pornografi atau apa gitu misalnya. Tapi kalau temannya tiba-tiba bahas terus malah nyuruh, malah ikutan nonton atau yang lain sebagainya, nah mungkin itu terbawa seperti itu Kak Yogi. Nah, jadi lingkungan yang baik seperti yang pernah disampaikan juga dulu di podcast alternatif tahun kapan nih? Tahun kemarin. Oh iya, tahun kemarin gitu ya. Terkait pentingnya kita cari teman yang baik gitu ya, agar pembahasannya ketika lagi ngobrol itu nggak nyerempet yang hal-hal yang tidak penting misalnya tentang lawan jenis yang belum waktunya seperti itu. Nah, jadi bisa dengan cara perbanyak juga aktivitas. Ini langsung ke solusi ya kayak gitu. Aktivitas yang baik gitu, aktivitas yang bermanfaat. Misalnya dengan cara berolahraga seperti yang ada di belakang kita ini. Bisa lapangan tenis gitu berenang. Ya. Tenis bukan. Oh, tenis di depan ya. Di depan dong. Ya, ini belakang berarti gor ini di belakang kita ini. Bukan dong. Apa ini? Kolam danau. Kolam renang gitu ya. Danau Bapak. Oh, danau. Bukan buat renang, itu dilarang berenang sih. Dilarang berenang. Embung. Waduk. Embung. Situ. Embung. Waduk situ udah. Waduk situ ya. Tanggepin dulu ini. Embung. Biarin. Sunda ya, yang Sunda komen ya. Ya, embung. Bisa dengan cara olahraga apa berarti kalau nggak bisa berenang di sini? Badminton. Nggak bisa dong. Ya udah nonton aja. Iya, nonton. Ya jangan di sini berarti ya. Gimana, ya di kolam renang yang murah gitu ya, seperti itu. Atau di sungai. Nah, sungai-sungai yang ada buayanya. yang rekomen ya maksudnya, yang boleh untuk berenang seperti itu dengan cara aktivitas-aktivitas yang lain, aktivitas yang seperti Kak Iqbal misalnya menuntut ilmu, ikut pengajian, kajiannya Kak Erlan, kajian Kak Yogi, kajian Kak Iqbal dan semuanya kajian-kajian yang ada di masjid-masjid di dekat rumah gitu ya, di depan rumah misalnya. Atau kalau di depan rumah nggak ada masjid di belakang, kalau nggak di samping, kanan, kiri, dan lain sebagainya itu Kak Yogi. Seperti itu solusi langsung. Kalau dalam Islam gimana solusinya Kak Iqbal? Hal seperti ini. Solusi yang tadi Bang Nizar sampaikan sudah cukup sebenarnya. Namun dalam Islam yang paling pamungkas itu ya berdoa. Berdoa itu ada doanya. Gimana doanya? Kita bisa mengamalkannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Kita minta perlindungan bukan minta ini malah Bang. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Itu masuk toilet. Minta perlindungan juga. Iya. Belum selesai. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbagai jenis kemungkaran. Yang pertama
Kemungkaran tuh kejelekan ya, kejelekan akhlak. Kejelekan akhlak. Kedua, kejelekan amal. Kejelekan amal. Yang ketiga, kejelekan hawa nafsu. Kejelekan hawa nafsu. Jadi asalnya hawa nafsu itu ya bisa baik, bisa buruk. Kalau hawa nafsunya belajar kan jadi baik. Hawa nafsunya bantu orang, gitu. Nafsunya kemana dulu arahnya? Nah ini seringkali kita nafsunya ke hal-hal yang buruk, termasuk tadi dirty mind itu masuk di hawa nafsu di sini. Oke. Baik. Jadi seperti itu ya pembahasan dirty mind kita teman-teman semua. Jadi memang dirty mind ini adalah sebuah konsep berpikir yang salah gitu ya, karena dari tadi kayak nggak ditanya jadi kayak gitu sendiri. Ya, jadi dirty mind itu adalah konsep yang sebenarnya terbentuk teman-teman karena dua hal. Pada umumnya dua hal. Hal yang pertama adalah memang dari kebiasaan kita melihat gitu ya, nonton dalam hal ini ya, nonton, melihat, mendengar ya, maka ini yang menjadi terbentuk di otak kita. Kalau kita sering mendengar kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, maka ini juga yang akan tertanam, terskema di otak kita. Makanya dihindari tuh teman-teman yang toksik, yang suka ngomong kasar, ngomong kotor, apalagi kalau dikit-dikit omongannya kotor ya, jorok gitu ya. Nah, itu dihindari. Nah, melihat gitu ya. Nah, terus yang kedua, penyebab kita punya dirty mind ini atau pikiran yang kotor biasanya juga disebabkan karena kita sebagai manusia teman-teman mengikuti dorongan-dorongan itu gitu. Jadi kita membiasakan perilakunya. Nah, karena membiasakan perilakunya udah kita sering dengar, sering lihat, terus kita biasakan nih sama perilaku kita. Nah, ini yang bikin sempurna cara berpikir kotornya. Nah, maka mungkin kita sering dengar, sering lihat, tapi kita harus jangan biasakan. Nah, ini sedikit banyak membantu kita. Nah, udah sering dengar, sering lihat, terus praktek kayak Bang Nizar bilang tadi. Di bis di mana. Nah, ini ketika sering praktek ya udah itu akan jadi fix cara berpikir kita yang menetap gitu ya, teman-teman ya. Nah itu, jadi solusinya sudah disampaikan Bang Nizar tadi ya. Ya kita jauhi orang-orang yang buruk ya, tontonan-tontonan yang buruk, dan beralih kepada hal-hal yang baik. Lalu isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, dengan hal-hal bermanfaat. Dan Kak Iqbal sudah sebutkan tadi banyak doa ya, membaca doa. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya tadi ya bahasa Indonesia ya, tidak apa-apa. Yang penting menjaga agar pikiran kotor itu datang. Dan pikiran kotor datang karena kita sering dengar dan sering lihat teman-teman. Nah, dan yang kedua praktek. Nah, kita suka mengikuti hawa nafsu kita. Temannya di sekolah bilang, coba deh tonton ini, ada misalnya clue atau kata-kata yang mengarah kepada hal yang buruk nih, jorok-jorok pornografi. Terus kita di rumah diam-diam searching pakai HP orang tua kita. Berarti kita praktek. Nah, praktek seperti ini akan semakin membuat pikiran kita jadi kotor teman-teman, karena terpapar langsung kan dengan kotorannya langsung gitu ya. Nah gitu sih teman-teman semua. Nah ini dia teman-teman semua, bahwasanya dirty mind ini bukan karakternya seorang muslim ya. Bukan. Karakternya seorang muslim harusnya apa? Clean mind. Clean mind. Apa yang bagus dong, maksudnya clean mind itu. Positive mind. Positive mind boleh ya. Nah gitu teman-teman semua. Jadi yuk mulai sekarang kita bangun cara berpikir yang baik, cara berpikir yang nyaman, yang aman, yang positif, sehingga terhindar dari dirty mind. Sampai ketemu lagi di podcast alternatif selanjutnya. Terima kasih Kak Iqbal, terima kasih Bang Nizar. Kata-kata terakhir Bang Nizar. Penutup, silakan. Kata-kata mutiara yang bagus banget. You are what you eat. You are what you eat. Kamu adalah yang kamu konsumsi. Kalau kamu konsumsinya buruk ya otomatis nanti jadi perilakunya buruk kayak gitu. Makanya you are what you eat. You are what you read. Nah, jadi kamu itu adalah orang yang kamu adalah yang kamu makan gitu. Oh gitu. Nah, maksudnya konsumsi. Kalau konsumsinya buruk nanti jadi dirty mind. Kalau konsumsinya baik jadi positive mind. Nah, makanya gitu ya. You are what you eat. Oke, kirain you are you itu ada hubungannya sama there is no freelance gitu ya. Beda lagi ya. 2029 itu ya. Enggak ya, beda lagi. Iqbal, kata-kata terakhir? Ya, sibukkan aktivitas. Mumpung masih muda, sibukkan aktivitas, itu bisa meminimalisir
kita ngelamun untuk tadi pikiran kotor, pikiran buruk. Oke, betul. Yang terakhir memang kita harus sibuk dengan hal yang baik, sibuk dengan hal bermanfaat, karena ini bisa menjauhkan kita dari pikiran yang buruk, pikiran negatif, dan pikiran-pikiran cemas lainnya. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di podcast alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.